Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga sehat selalu ya dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, pada video kali ini Bu Reni akan membahas materi yang selanjutnya yaitu tentang pecahan senilai dan membandingkan dua pecahan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pengertian pecahan dan jenis-jenis pecahan, maka kita lanjutkan dengan pecahan senilai dan membandingkan dua pecahan. Kalian bisa melihat di sini ada 3 lingkaran ya. Nah, nanti akan Bu Rini jelaskan di slide berikutnya. Nah, tujuan pada pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menentukan pecahan yang senilai dan juga siswa dapat membandingkan dua pecahan. Nah, pecahan senilai. Kita lihat di sini ya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 buah lingkaran, di mana lingkaran yang pertama itu kita potong langsung jadi 2. Maka lingkaran yang diarsir ini akan bernilai 1/2 atau setengahnya. Nah, kemudian yang diarsir ini kita potong lagi jadi 2. Maka akan mendapatkan potongan 2/4. Jadi dua arsir ini, dua bagian ini diarsir, kemudian 4 itu adalah bagian seluruhan ini. Kemudian yang dari 2 ini, kalau ini dipotong jadi 2, kalau yang ini kita potong yang setengah tadi dipotong menjadi 3. 1, 2, 3. Nah, yang diarsir ini jadi 3. Nah, jumlah potongan semuanya itu ada 6, sehingga menjadi 3/6. Kemudian yang setengahnya ini, yang satu lingkaran ini kita potong di sini yang setengah jadi 4. Nah, seluruhnya itu ada 8, sehingga menjadi 4/8. Kemudian yang ini, yang setengahnya lagi dipotong menjadi 6. Berarti semuanya ini keseluruhan ada 12, sehingga menjadi 6/12. Nah, karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar di atas adalah sama, maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 itu bernilai sama dan disebut pecahan-pecahan yang senilai. Jadi senilai itu artinya adalah sama. Jadi dapat dilihat ini ya. Ini setengah lingkaran ini baik dipotong jadi 2, dipotong lagi jadi 3, atau 4, atau 6, itu tetap sama ya. Luasnya sama. Nah, pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan A/B, di mana B tidak sama dengan 0, digunakan sifat berikut. A/B sama dengan A kali M per B kali M, atau A/B sama dengan A/B dibagi N per B dibagi N, dengan M dan N tidak sama dengan 0. Pecahan A/B dengan B tidak sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara A, pembilangnya dibagi dengan FBB dari A dan B, per B itu dibagi FBB dari A dan B, dengan B tidak sama dengan 0. Jadi untuk menyederhanakan atau menentukan pecahan-pecahan yang senilai itu dapat dicari dengan dikalikan dengan bilangan yang sama atau dapat juga dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, ini. Contohnya ini, pecahan senilai dari A/B. Nah, ini dapat dikali dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contohnya, 3/5. Kalau kita kalikan 2, pembilang kali 2, maka penyebut juga kali 2. Sehingga menjadi 3 kali 2 sama dengan 6, 5 kali 2 sama dengan 10. Atau 3/5 kalikan 3. Berarti 3 kali 3, 5 juga dikali 3, sehingga menghasilkan 9/15.
Kemudian kalau kali 4, ya semua dikali 4, pembilang dan penyebutnya, sehingga menjadi 12/20. Artinya 3/5 itu senilai dengan 6/10, senilai dengan 9/15, dan senilai dengan 12/20. Dari mana? Didapatkan dari dihasilkan oleh dikalikan dengan bilangan yang sama. Nah, kemarin Bu Guru sudah memberikan contoh, tentukan nilai M sehingga pasangan-pasangan pecahan berikut itu adalah senilai. Contohnya yang A, 16/24 sama dengan M/6. Nah, bagaimana cara kalian mencari? Di sini ada dua yang Bu Guru contohkan dari Mbak Sally dari kelas 7F dan Muhammad Syarif Hidayat juga dari kelas 7F. Ini contohnya. Di sini sudah ada angka yang di bawah itu penyebutnya, di situ ada 24, kemudian di sini ada 6. Nah, kita bisa mengira-ira 24 itu kira-kira dibagi berapa supaya jadi 6. Oh, ternyata menurut Mbak Sally 24 dibagi 4 itu sama dengan 6. Sehingga kalau di bawah dibagi 4, maka pembilang juga harus dibagi 4. Berarti 16 dibagi 4 berapa? Oh, 16 dibagi 4 ternyata adalah 4. Sehingga jawabannya nilai M sama dengan 4. Betul. Kemudian yang selanjutnya adalah 5/M sama dengan 50/120. Kalau tadi 24/6 itu nilainya lebih rendah berarti dibagi. Kalau yang ini 5/50 itu kan berarti lebih banyak ya, berarti dikalikan. 5 supaya jadi 50 berarti 5 kali 10. Kalau di atas kali 10 maka yang bawah juga harus dikali 10. Berapa bilangan jika dikali 10 hasilnya adalah 120. Maka nilai M sama dengan 12. Betul. Kemudian yang C, M/28 sama dengan 12/7. 28 menjadi 7, berarti dibagi dengan angka 4. Maka yang atas juga dibagi 4. Berapakah bilangan jika dibagi 4 hasilnya 12? Maka M-nya yaitu sama dengan 48. Betul. Nah, di sini ada jawaban yang sama, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu punya Mas Muhammad Syarif Hidayat. Nah, di sini Bu Guru lihat, di sini ada Mas Syarif itu menggunakan yang namanya perkalian silang. Jadi, dikalikan silang itu boleh. Dua buah pecahan yang dihubungkan oleh tanda sama dengan, maka boleh dikali silang, sehingga M sama dengan 6 kali 16 dibagi 24, sehingga M sama dengan 4. Gitu. Jadi 6 kali 16, atau boleh dengan cara pembagian, misalnya di situ 6 bagi 24, itu dapat ini ya, ini 6 kita coret boleh, 6 dengan 24-nya, 6 dengan 24 berarti ini dibagi, dapatnya 4 ya. Nah, sehingga di sini 16 bagi 4 sama dengan 4. Kemudian yang B, 5/M sama dengan 50/12, sama dikalikan silang sehingga menjadi 5 kali 120 dibagi 50. Maka M sama dengan, ini coret ya, 5-nya coret sehingga hasilnya adalah 12. Ya, betul. Jadi ini 0-nya coret-coret, kemudian 5-nya juga boleh dicoret lagi sehingga hasilnya 12 ini. Kemudian yang C, M/12 sama dengan 12/7. Maka M sama dengan 28 kali 12 dibagi 7. Sama tadi, boleh disederhanakan. 28 bagi 7, ini 1, ini dapat 4.
Sehingga 4 kali 12 sama dengan 48. Oke, ya. Betul ya. Nah, terus ya, materi yang selanjutnya adalah membandingkan dua pecahan. Untuk membandingkan dua pecahan yang penyebutnya sama, bandingkanlah pembilangnya. Jadi kalau penyebutnya ini sudah sama, maka tinggal melihat pembilangnya. Jadi penyebutnya 99 sudah sama, tinggal melihat pembilangnya. Di sini 2 dengan 4, karena 2 kurang dari 4, maka 2/9 kurang dari 4/9. Itu kalau penyebutnya sudah sama. Tapi kalau penyebutnya tidak sama, harus bagaimana? Harus disamakan terlebih dahulu. Contohnya 1/3 dan 1/4. Ini penyebutnya berbeda. Maka kita samakan dulu. 3 dan 4 penyebutnya jadi 12 ya, sehingga menjadi 3 kali 4 12, maka yang atas juga dikalikan 1 kali 4 4. 1/4, 4 kali 3 12, 1 kali 3 3. Nah, di sini dapat dilihat 4 dengan 3. Antara 4 dengan 3 besar mana? Atau antara 4 dengan 3 itu, 4 itu lebih besar apa lebih kecil? Oh, ternyata 4 itu lebih besar dari 3, sehingga tandanya di sini 1/4 lebih dari 3/12, atau 1/3 lebih dari 1/4. Itu ya. Oke, nah ini kemarin guru berikan soalnya. Gunakan tanda lebih dari atau kurang dari di antara dua pecahan berikut sehingga menjadi pernyataan yang benar. Yang A, kita lihat ya. Ini kemarin ada jawabannya juga dari Mas Syarif Hidayat 7F. Yang A, di sini dilihat penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita bandingkan. Oh, ternyata penyebutnya sama, berarti di sini tandanya apa? Tandanya karena pembilangnya sama juga, maka tandanya adalah sama dengan. Betul ya? Oke, terus yang selanjutnya yang B, 7/8 titik-titik 7/10. Nah, karena di sini penyebutnya belum sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Dengan dikalikan boleh. Jadi, cari kelipatannya yang bisa membagi 8 dan 10. Kita lihat yang B ini ya. Karena ini 8 dan 10, biar sama, berarti yang atas ini yang 7/8 kalikan 10 10 sehingga menjadi 70/80. Kemudian yang 7/10 dikali 8 sehingga menjadi 56/80. Di sini penyebutnya sudah sama, 80 80, sehingga tinggal dibandingkan 70 dengan 56. Berarti 70 itu lebih dari 56, sehingga tandanya 7/8 lebih dari 7/10. Betul ya? Nah, kemudian yang soal berikutnya yang C, 8/15 titik-titik 9/16. Sama, penyebutnya belum sama, disamakan. Sehingga yang 8/15 kalikan penyebut yang ini ya, 16 ya. Jadi 8 kali 16 per 15 kali 16. Hasilnya 128/240. Kemudian yang 9/16 dikali 15. Jadi dikalikan 15 sehingga menjadi 9 kali 15 per 16 kali 15. Hasilnya adalah 135/240. Sekarang kita cek karena penyebutnya sudah sama. Di sini 128 itu titik-titik 135. 128 itu kurang dari 135. Maka 8/15 kurang dari 9/16. Ini betul ya. Terus yang D. Yang D itu 13/15 titik-titik 11/20. Yang 13/15 kita kalikan 20 ya, sehingga menjadi 13 kali 20 per 15 kali 20, hasilnya 260/300. Kemudian yang 11/20 kalikan 15 menjadi 165/300. Didapatkan 260 dengan 165, maka 260 lebih dari 165.
5. Sehingga 13 per 15 lebih dari 11 per 20. Betul ya? Nah, ini adalah salah satu contoh untuk mencari pecahan yang senilai dan membandingkan dua pecahan. Terima kasih, sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.